103300087. Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Angkatan tahun 2024, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, aku akan ceritakan nih tentang Candi Lor yang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Locarat, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Candi Lor adalah salah satu bentuk peninggalan bersejarah yang berada di Kabupaten Nganjuk. Candi ini terletak pada tempat yang strategis, yaitu Desa Candirejo, Kecamatan Locarat, Kabupaten Nganjuk. Candi ini juga disebut dengan Candi Boto karena tersusun dari bata merah. Candi Lor juga sebagai simbol kemenangan dan rasa terima kasih kepada masyarakat Nganjuk yang telah membantu Empu Sendok melawan Sriwijaya. Asal-usul berdirinya Candi Lor. Perang merupakan asal-usul dari berdirinya Candi Lor. Perang yang terjadi adalah perang antara Kerajaan Mataram kuno dengan Kerajaan Sriwijaya. Berawal dari adanya perseteruan di dalam keluarga Wangsajaya, hingga puncak dari perseteruan tersebut terjadi pada tahun 1928 Masehi yang membuat Raja Kerajaan Mataram kuno pada saat itu, Raja Diyawawa, memerintahkan menantunya yaitu Empu Sendok untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Tidak hanya karena perseteruan itu, tujuan lain dipindahkan karena adanya faktor alam yaitu gunung meletus dan gempa bumi di Yogyakarta. Raja Diyawawa memberikan wewenang penuh kepada Empu Sendok untuk bersiap diri apabila tentara kerajaan Sriwijaya menyerang. Empu Sendok mengatur strategi dengan memanfaatkan masyarakat Anjuk Ladang untuk membantu perang melawan tentara kerajaan Sriwijaya. Strategi ini dinamakan strategi perang rakyat semesta. Secara serentak, masyarakat yang langsung membunuh dan membantai para tentara dari kerajaan Sriwijaya yang pada saat itu ada di lapangan, dan berakhirlah kemenangan. Raja Diyawawa memberikan kekuasaan kerajaan Mataram kuno sepenuhnya kepada Empu Sendok pada tahun 1929 Masehi. Kemudian Empu Sendok mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Medang dan mengangkat dirinya sebagai raja pertama dengan gelar Sri Maharaja Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Empu Sendok juga mendirikan dinasti baru bernama Dinasti Wangsa Isyana. Karena dalam peperangan Empu Sendok telah dibantu oleh masyarakat Anjuk Ladang, maka sebagai imbalannya wilayah Anjuk Ladang diberi kebebasan dari pembayaran pajak, dan sebagai gantinya hasil bumi digunakan sebagai merawat candi. Selain itu, dibuatkan prasasti Jaya Stamba yang dikenal dengan nama Prasasti Anjuk Ladang yang ditemukan di sekitar Candi Lor. Prasasti ini berisi mengenai asal-usul atau sejarah berdirinya Candi Lor. Selain itu, keberadaan prasasti ini juga menjadi penetapan hari jadi Kabupaten Nganjuk. Peresmian prasasti ini pada tanggal 10 April tahun 1935 Masehi diperingati setiap tahunnya sebagai hari jadi Kabupaten Nganjuk. Saat ini, prasasti yang asli disimpan di Museum Nasional Jakarta, sedangkan di Museum Anjuk Ladang hanya replikanya saja. Karena prasasti tersebut merupakan peninggalan bersejarah, tidak bagi Kabupaten Nganjuk saja, tetapi bangsa Indonesia. Candi Lor sebagai simbol kemenangan. Selain berbahan batu bata, di lokasi Candi Lor juga dapat dijumpai komponen candi yang berbahan dasar batu andesit, yaitu pecahan lingga dan yoni yang keadaannya telah rusak di areal candi tersebut. Terdapat dua makam, yaitu makam Eyang Kerto dan Eyang Kerti, yang sesungguhnya bukan makam melainkan hanya petilasan dari orang kepercayaan Empu Sendok.
dan terdapat juga sebatang pohon kepuh yang berusia sekitar 500 tahun berada di atas bangunan candi tersebut. Adanya pohon kepuh dikarenakan pada saat itu wilayah areal Candi Lor masih wilayah hutan dan tidak ada orang merumah Candi Lor. Pada zaman dahulu, keberadaan Candi Lor sebagai tempat ibadah bagi masyarakat sekitar, serta menjadi pusat aktivitas keagamaan bagi masyarakat Hindu dan Buddha. Selain itu, karena kepercayaan warga setempat dengan adanya mitos, maka Candi Lor juga berperan sebagai punden atau tempat ritual untuk orang yang masih mempunyai hal mistis. Mitosnya, Candi Lor terdapat simbol kekuatan dan kejayaan. Meskipun zaman telah berubah, Candi Lor tetap menjadi tempat yang sakral bagi masyarakat setempat dan menjadi saksi bisu dari zaman dahulu yang kaya akan kebudayaan dan peradaban. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana Candi Lor menjadi objek penting dalam pendidikan dan penelitian, daya tarik pariwisata, serta upaya pelestarian lingkungan sekitar. Candi Lor menjadi objek penting dalam studi sejarah, arkeologi, dan seni budaya pada zaman sekarang. Universitas, sekolah, dan lembaga penelitian menggunakan Candi Lor sebagai sumber belajar dan penelitian untuk memahami sejarah dan kebudayaan pada zaman dahulu. Dengan mempelajari Candi Lor, kita dapat memperkaya pengetahuan kita tentang masa lalu dan menghargai warisan budaya yang telah ditinggalkan. Candi Lor juga menarik banyak wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri. Kehadirannya menjadi daya tarik wisatawan yang penting bagi daerah setempat yang pada gilirannya memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Wisatawan dapat mengunjungi Candi Lor untuk mengagumi keindahan arsitektur dan merasakan atmosfer spiritual yang kental. Pelestarian dan pemeliharaan Candi Lor menjadi fokus penting dalam upaya mempertahankan warisan budaya dan alam monumen ini. Dengan menjaga kelestarian Candi Lor, kita dapat memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati keindahan dan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Selain itu, pelestarian Candi Lor juga berkontribusi pada berkelanjutan lingkungan karena situs ini terletak di tengah-tengah alam yang indah. Di sini aku akan mewawancara juru pemeliharanya Candi Lor. Dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Budi Haryono, di sini sebagai juru pelihara Candi Lor. Dengan Bapak Puji nggih. Bisa Bapak ceritakan sejarah singkatnya Candi Lor? Jadi Candi Lor ini berdiri pada tahun 937 Masehi atau tahun 859 Saka oleh Empu Sindhu. Yang tujuan pembangunan Candi Lor ini sebagai bukti kemenangan atau peringatan yang pada waktu itu dulu Empu Sindhu perang melawan tentara Melayu dari kerajaan Sindhu. Jadi atas jasa masyarakat Anjuk Ladang yang telah membantu dalam peperangan tersebut, maka Empu Sindhu memberi hadiah sebuah candi dan sekaligus sebagai cita rasa dunia kabupaten. Karena di sini dulu ditemukan prasasti Anjuk. Bapak ini sudah generasi keberapa untuk diri Ya, ini sudah generasi ketiga. generasi keberapa? Berarti turun temurun. Ya, dari kakek, ayah. Makasih ya Bapak. Ya. Teman-teman, pasti kalian sudah tahu kan sejarahnya dan berdirinya Kabupaten Nganjuk. Bila ada salah kata, mohon maaf ya. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.